Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Adinda Said Didu yang terhormat, izinkan saya memberi nasihat. Lebih bijaksanalah dalam bertutur, jangan ngawur. Oh ya, saya menyebut Anda Adinda bukan karena saya ingin kurang ajar ya. Saya baru saja tahu bahwa Anda ini lebih muda dari saya. Anda lahir tahun 62, saya lahir tahun 61. Karena itu saya menyebut Anda Adinda. Saya baru saja memperoleh sebuah video pendek Anda di TikTok. Anda memaki-maki saya dan juga bahkan memfitnah saya. Anda menuduh geng Solo yang mendukung Pak Jokowi dibayar miliaran rupiah untuk memecah belah bangsa. Kami dianggap memperoleh miliaran rupiah akibat posisi kami yang diberikan Jokowi. Dalam pidato itu Anda menyebut sejumlah nama yang terkait dengan Partai Solidaritas Indonesia. Anda menyebut Grace Natali, tokoh PSI yang diangkat jadi komisaris Mind ID. Kata Anda, Grace dapat 2 miliar rupiah sebagai gaji. Lantas, Samara Amani yang adalah mantan kader PSI diangkat jadi komisaris PTPN. Lalu ada juga Giring, mantan ketua umum PSI diangkat jadi komisaris anak perusahaan Garuda. Dek Said juga menyebut secara khusus nama saya. Ade Armando, kata Anda, baru diangkat jadi komisaris Indonesia Power, anak perusahaan paling menguntungkan di PLN. Anda bilang saya mendapat tantim atau bonus 1 miliar rupiah. Tantim adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang diberikan kepada anggota direksi dan dewan komisaris sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam 1 tahun. Lalu soal gaji, Anda bilang saya digaji 1 miliar per bulan. Kemudian dengan dramatis Anda mengatakan, jadi mereka memilih anak-anak perusahaan yang besar dan tersembunyi dan dapat penghasilan besar. Anda juga mengatakan di belakang kami semua ada orang besar bernama Joko Widodo yang menempatkan kami semua menjadi komisaris untuk memecah belah bangsa. Di akhir narasi Anda berharap Presiden Prabowo mencabut kenikmatan berlebihan komisaris BUMN yang diikuti dengan pemecatan kami di Indonesia. Dek Said, Anda itu ngawur. Anda ini mungkin marah sekali sehingga sama sekali tidak peduli dengan keakuratan data. Yang paling mendasar, Adinda Said punya kebencian yang luar biasa nampaknya terhadap Pak Jokowi. Dek Said tampaknya sangat percaya bahwa Pak Jokowi punya niat yang jahat pada Indonesia. Anda betul-betul percaya bahwa Jokowi ingin memecah belah bangsa. Kebencian itu datang dari mana ya? Kenapa Anda percaya Pak Jokowi ingin menghancurkan Indonesia? Apa yang bisa dicapai Jokowi dengan memecah belah bangsa? Terus kok bisa-bisanya Anda mengatakan untuk mewujudkan operasi pecah belah ini, Jokowi menempatkan para pendukungnya sebagai komisaris BUMN. Ini di mana logikanya? Masa untuk memecah belah, Jokowi menempatkan pengikutnya di posisi-posisi strategis BUMN? Apa hubungannya antara posisi komisaris BUMN dengan pecah belah bangsa? Terus kok bisa-bisanya Dek Said menganggap bahwa Pak Jokowi bisa menentukan siapa duduk sebagai komisaris BUMN? Pak Jokowi itu sekarang sudah pensiun jadi presiden. Dia itu sudah tidak punya kekuasaan. Bagaimana mungkin dia mengintervensi pemerintah sehingga BUMN tersebut memilih nama-nama orang tertentu untuk duduk di posisi komisaris? Semua nama orang PSI yang Anda sebut, Grace, Giring, saya, ditunjuk jadi komisaris di masa Pak Prabowo. Dek Said, Anda harus tahu, Prabowo itu bukan orang yang diperintah Jokowi. Prabowo itu presiden, Jokowi hanya mantan presiden. Tapi segenap logika itu nampaknya Anda abaikan begitu saja karena Anda memang ingin sekali menjatuhkan PSI sebagai partai yang mendukung Pak Jokowi. Padahal orang-orang dari partai lain pun banyak yang berada pada posisi komisaris BUMN. Jadi kenapa juga hanya PSI yang Anda fokuskan? Barangkali Anda memang ingin sekali Pak Prabowo dan pendukungnya juga mencurigai atau bahkan membenci kubu Jokowi. Barangkali Andalah yang bisa disebut sebagai tukang pecah belah sesungguhnya. Anda mungkin kesal karena upaya menjauhkan Jokowi dari Prabowo yang dilakukan teman-teman Anda selama berbulan-bulan tidak membuahkan hasil. Karena itu Anda sekarang kembali berusaha menghajar Jokowi lewat isu komisaris. Dan juga yang keji dari Anda adalah tuduhan tentang penghasilan para komisaris. Saya gunakan saja cerita Anda tentang saya. Anda bilang saya memperoleh tantim 1 miliar rupiah dan gaji 1 miliar per bulan. Anda ini dapat informasi dari mana sehingga Anda sembarangan membayangkan penghasilan saya sebesar itu?
Apa yang Anda ucapkan itu ngawur atau bohong. Mana ada gaji saya 1 miliar rupiah? Mana ada tantim saya 1 miliar? Saya tidak bisa menyebut angka persis gaji saya saat ini karena terikat pada kesepakatan saya di PLNNP. Tapi angka gaji saya hanya sepersekian dari angka yang Anda sebut. Bahkan saya tidak memperoleh tantim. Dulu yang saya tahu para komisaris BUMN memang memperoleh tantim. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Kayaknya hal itu sudah diketahui sebenarnya oleh banyak pihak. Kalau Adinda Said menganggap komisaris masih memperoleh tantim, itu artinya Anda ketinggalan kereta. Dek Said ini memang memprihatinkan menurut saya. Apalagi karena dari informasi yang saya peroleh, Anda ini pernah menempati posisi komisaris di beberapa BUMN. Anda bahkan menjadi komisaris ketika masih tercatat sebagai sesmen BUMN. Di tahun 2010, Anda jadi komisaris PTPN dan komisaris Merpati Airlines. Saat itu Anda juga menjadi staf khusus Kementerian BUMN. Anda juga pernah menjadi komisaris PT Bukit Asam pada 2016. Data menunjukkan kekayaan Anda bertambah pesat sejak Anda menjadi komisaris pada 2010. Pada 2007, harta Anda baru mencapai 7,4 miliar dan pada 2015 harta Anda tercatat naik mencapai 20,9 miliar rupiah. Kalau Anda memiliki latar belakang semacam itu, kenapa Anda nampak marah-marah ketika sekarang beberapa orang dari PSI ditunjuk jadi komisaris? Apakah ketika itu Dek Said juga diperintahkan untuk memecah belah Indonesia? Dan kalau dilihat-lihat, kenaikan kekayaan Anda mencapai sekitar 13,5 miliar dalam 8 tahun. Atau hampir 2 miliar per tahun. Saya duga di masanya, Dek Said ini memang memperoleh tantim dan gaji miliaran rupiah per tahun. Karena itu, Anda membayangkan para komisaris BUMN sekarang ini pun bisa sekaya Anda. Saya sendiri tidak keberatan kalau posisi saya sebagai komisaris diawasi secara cermat oleh masyarakat, termasuk oleh pengamat seperti Dek Said. Para komisaris di Indonesia memang harus dipaksa bekerja untuk menyehatkan setiap BUMN yang di bawah pengawasannya. Komisaris BUMN di Indonesia tidak boleh duduk santai dan memperoleh gaji tinggi. Komisaris di Indonesia tidak boleh makan gaji buta. Saya sendiri percaya kalau para komisaris bekerja sesuai kewajibannya, gurita korupsi di BUMN bisa ditekan. Karena itu masyarakat memang berhak cerewet pada komisaris. Tapi janganlah kritik itu datang dengan cara seperti yang diperlihatkan Anda. Dek Said ini ngawur, menyebar fitnah dan kebencian. Sebagai mantan komisaris 3 perusahaan, Anda sebenarnya bisa memberi kontribusi yang lebih bermanfaat. Misalnya saja, Dek Said bisa memberi masukan kepada kami, para komisaris baru, bagaimana caranya mengawasi BUMN agar tidak korup, tidak melakukan mismanagement. Mengawasi BUMN itu bukan perkara mudah. Contohnya saja kita ingat korupsi Pertamina, itu diperkirakan merugikan negara sampai hampir 200 triliun rupiah. Mungkin korupsi serupa juga bisa ditemukan di berbagai BUMN lain, meski dalam skala yang lebih kecil. Jadi, kita harus sama-sama mendorong para komisaris bekerja lebih aktif untuk mencegah kejahatan korupsi semacam ini. Hal-hal semacam ini jauh lebih penting dibicarakan dan dilakukan. Jadi Dek Said, cobalah hidup lebih bermanfaat. Kita sudah sama-sama masuk dalam kategori manusia lanjut usia. Mari kita buat Indonesia lebih baik. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.